Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Maha berdaulat, Maha suci, sumber segala kedamaian, pelimpah keamanan, Maha pelindung, Maha perkasa, Maha penakluk, Maha agung. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 23 dari Al-Quran surah Al-Hasr ini terdapat nama sifat Allah Ta'ala yang indah, yaitu As-Salam. Untuk itu, di dalam kesempatan tarbiyat kali ini kita akan ketengahkan uraian bertema memiliki sifat As-Salam Allah Ta'ala. Satu nama sifat Allah Ta'ala adalah As-Salam, yang berarti yang maha memberi kedamaian, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keselamatan, kesejukan. Di banyak tempat dalam Al-Quran banyak disebutkan kata ini. Maksudnya adalah untuk menarik perhatian orang-orang mukmin supaya mengadopsi sifat Allah Ta'ala yang menarik ini. As-Salam berasal dari bahasa Arab salima, berarti selamat, selamat dari segala macam bencana, bersih dari segala macam kekurangan-kekurangan, lebih unggul dalam menganugerahkan keselamatan. Sifat Allah As-Salam juga kita kenal tertera di dalam doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita baca. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, pemilik keselamatan, kedamaian, ketenangan, dan dari Engkaulah segala keselamatan, kedamaian, ketenangan berasal. Maha berkah Engkau, wahai Tuhan yang maha luhur. Saudara-saudaraku, terkait dengan ini, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz menjelaskan maksud doa ini, bahwa wahai Allah, Engkau merupakan zat yang melindungi seorang yang tidak berdaya dari hal-hal yang tidak disukai dan dari perkara-perkara yang menyakitkan, dan telah menyelamatkan makhluk-makhluknya dari kesusahan, kesulitan, bencana-bencana. Dan Engkaulah zat yang menutupi dosa-dosa dan aib-aib orang-orang yang beriman, yang karenanya mereka akan selamat dari kehinaan di hari kiamat. Saudaraku, doa tersebut juga bisa bermakna bahwa, ya Allah, aku semakin takjub bahwa Engkaulah selama ini sebagai sumber keselamatan, sumber kedamaian, kesejukan, ketenangan, keamanan, dan sumber cinta, sumber kasih sayang bagi semua makhluknya. Kata As-Salam berarti juga terbebas dari cacat dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kedamaian. Kemudian juga bermakna keselamatan. Keselamatan dalam Al-Quran tidak membatasi secara moral spiritual bagi umat Islam semata, tetapi juga bagi kalangan non-muslim. Saudaraku, keselamatan dalam Al-Quran juga bermakna keberuntungan lahir batin, dunia akhirat, dalam relasi antara Tuhan, manusia, dan seisi alam semesta. As-Salam berarti zat yang terhindar dari segala kekurangan atau yang menyelamatkan kaum mukmin dari siksaan
atau yang menyelamatkan mereka ke dalam surga. Terkait sifat as-salam ini, saudara-saudaraku, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas salama ismun min asma'illahi ta'ala wada'ahu fil ard fa afsus salama bainakum." Sesungguhnya as-salam, Maha Pemberi keselamatan, Maha Pemberi kedamaian, ketenangan, kesejukan, adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang Maha Tinggi yang diletakkannya di bumi. Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Afsus salama taslimu." Sebarkan sifat salam, kedamaian, keselamatan, kesejukan, niscaya kalian akan selamat, akan mendapatkan kedamaian dan kenyamanan. Afsus salama bainakum tahabbu. Sebarkan salam kedamaian, niscaya kalian akan saling menyayangi dan mencintai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu nama agama kita Islam juga diambil dari akar kata yang sama dengan salam. Secara bahasa kita pahami bahwa Islam memiliki beberapa arti, saudaraku. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, damai, selamat, patuh, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata as-salmu, asalma, istaslama, salim, dan salam. Ada seseorang yang bertanya terkait hal ini. Apa yang menjadikan Islam sebagai agama salam atau kedamaian? Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadallahu ta'ala bin Nasiril Aziz menerangkan bahwa nama Islam itu sendiri sudah suatu hal yang amat unik. Itulah pertama kalinya dalam seluruh sejarah agama-agama di dunia bahwa ada agama yang secara harfiah bermakna kedamaian. Kata Islam memiliki dua konotasi, saudara-saudaraku. Tunduk dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak dan perintah Allah Ta'ala. Dan yang kedua artinya adalah damai. Lagi pula, Islam adalah agama yang ditegakkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala itu mempunyai berbagai fitrat, dan salah satunya adalah as-salam, yang berarti pembawa kedamaian. Saudara-saudaraku, dalam hal ini juga perlu kiranya kita ketengahkan definisi Muslim. Kita ketahui bersama bahwa orang yang beriman kepada Islam disebut Muslim. Definisi dari Muslim, dari seorang Muslim adalah seseorang yang sepenuhnya damai dengan dirinya sendiri dan mengembangkan kedamaian dalam masyarakat. Sebuah definisi yang cantik tentang arti kata Muslim telah diberikan oleh pendiri Islam sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang tetangganya selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Dan muslim yang sempurna adalah seorang muslim lainnya merasa damai dari gangguan lidah dan tangannya. Karena itu, Islam adalah ajaran kasih, damai, bukan agama yang mengejarkan kekerasan, kekacauan, menebar ketakutan, merusak, atau berkata-kata yang kasar, mencaci maki, menebarkan isu-isu yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, setidaknya ada dua hal menarik dari hadis Nabi kita Muhammad SAW ini. Yang pertama, mengapa kata al-muslim diterjemahkan muslim yang sempurna? Sebab huruf alif lam, yaitu al, dalam kata al-muslimu itu disebut huruf al-kamaliyah, yaitu huruf yang berfungsi untuk menunjukkan makna kesempurnaan. Sebab untuk disebut muslim saja cukuplah dengan membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
tetapi untuk menjadi muslim sempurna, maka orang lain tidak boleh merasa terganggu dari lisan dan lidahnya. Hadis ini, jika dilihat dari aspek gramatika Arab, sangat menarik, saudara-saudaraku. Sebagian orang menerjemahkan muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim lain dari lidah dan tangannya. Terjemah ini kurang tepat, sebab meletakkan muslim lain sebagai objek atau maf'ul. Padahal hadis itu meletakkan muslim lain sebagai subjek atau pelaku, atau bahasa nahwunya sebagai fa'il. Apa bedanya? Nah, ini penting, saudara-saudaraku. Jika muslim lain sebagai subjek, maka keselamatan, kedamaian, serta tidak merasa terganggu itu adalah menurut perspektif si muslim lain ini, bukan menurut perspektif si muslimnya. Jadi muslim yang sempurna adalah muslim di mana muslim lain merasa damai dan aman dari gangguan lidah dan tangannya, bukan muslim yang merasa telah menyelamatkan dan menambahkan orang lain. Nah, jika ingin menguji kesempurnaan seorang muslim, maka bertanyalah pada orang lain apakah ia sudah merasa aman dari gangguannya. Jangan bertanya kepadanya apakah sudah membuat damai orang lain. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, memang hadis tadi menyebut muslim sempurna adalah seseorang yang seorang yang muslim lainnya merasa damai. Bagaimana dengan non-muslim? Ternyata dalam riwayat lain tidak menggunakan bahasa man salimal muslimun, melainkan menggunakan bahasa man saliman nas, yang berarti muslim sempurna adalah muslim yang dimana setiap manusia merasa aman dan damai dari gangguan lidah dan tangannya. Jika setiap orang, apapun agamanya dan keyakinannya, merasa aman dan damai dari gangguan lidah dan tangannya, maka ia muslim sempurna. Sebaliknya, jika setiap orang termasuk non-muslim merasa was-was, merasa terganggu dari setiap ceramahnya, perkataannya, dan kebijakannya, tangannya, maka ia bukan muslim sempurna. Jadi muslim sempurna itu, saudaraku, adalah seorang muslim di mana setiap orang, baik itu muslim maupun non-muslim, merasa damai dari gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, dari keterangan-keterangan ini jelas kita sebagai muslim diajarkan untuk selalu menebarkan salam. Terkait hal ini, Hadrat Mirza Masroor Ahmad menjelaskan bahwa menebarkan salam merupakan satu sarana terbaik, jalan terbaik untuk menanamkan kecintaan di antara sesama dan untuk menegakkan keamanan dalam masyarakat. Kita harus menjadi orang-orang yang menyebarkan keselamatan hakiki. Jika kita perhatikan, saudaraku, adanya kerusakan, kehancuran alam, bobroknya akhlak, buruknya citra dan nama Islam, kekacauan di bumi, serta kerusakan-kerusakan lainnya, ini karena lepasnya seseorang dari sifat as-salam Allah Ta'ala. Hadrat Khalifatul Masih bersabda, Tuhan itu adalah as-salam. Dia tidak menganiaya siapapun, tetapi akibat dari tindakan-tindakan seseorang itu sendirilah, sehingga hal itu menjadi sarana turunnya kemurkaan Allah. Seseorang tidak akan dapat memiliki sifat as-salam ini selama muslim dan orang lainnya tidak selamat dari kejahatan lidah dan tangannya. Saudara-saudaraku, perlu diketengahkan sebelum diakhiri daripada uraian ini, sabda Hadrat Ahmad Imam Mahdi alaihissalam, bahwa tujuan pokok daripada menganut suatu agama adalah kita memperoleh kepastian terkait dengan Tuhan yang menjadi sumber dari keselamatan dan kedamaian. Tujuan menganut suatu agama adalah supaya manusia memperoleh keselamatan dari hawa nafsu dan menciptakan kecintaan kepada Allah yang Maha Kuasa melalui keimanan kepada wujudnya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Untuk itu, saudara-saudaraku, jika sifat as-salam Allah Ta'ala kita amalkan dalam diri kita, insya Allah akan menjauhkan kesulitan dan musibah-musibah.
Jika orang sudah bisa menerapkan sifat ini, juga akan memperoleh ganjaran, yaitu surga keselamatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lahum darus salam inda rabbihim. Bagi mereka ada surga keselamatan di sisi Tuhan mereka. Semoga dengan penjelasan tentang memiliki sifat as-salam Allah Ta'ala ini, kita dapat meneladani sifat as-salam dalam keseharian kita. Semoga kita mampu menebarkan salam, menjadi orang-orang yang ramah kepada siapapun, menjadi seorang yang damai dan menebarkan kedamaian, juga memperoleh keselamatan dan ketenangan dari Allah as-salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.